Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Farhan, yang kedua Talia, yang ketiga Zafira Gemi Regina, yang keempat Rati Purnamasari, dan saya sendiri yaitu Septi Windasari. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik, dari judul materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, perlu kita garis bawahi apa sih yang dimaksud dengan pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi pelaku ekonomi itu adalah individu, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan perekonomian. Dan apa yang dimaksud dengan kegiatan perekonomian sendiri? Di kegiatan perekonomian itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sendiri apa pengertian dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Jadi, produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa karena adanya permintaan dari konsumen. Sedangkan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan konsumsi sendiri itu adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari kegiatan ekonomi itu apa saja dan pengertian dari pelaku ekonomi, tentunya kita akan bertanya-tanya, siapa sih yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu sendiri? Jadi, pelaku ekonomi itu terdiri dari 4, yaitu ada rumah tangga konsumen atau disingkat juga dengan RTK, atau bisa juga disebut dengan rumah tangga saja. Yang kedua itu adalah perusahaan. Yang ketiga itu adalah pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian dari rumah tangga sebagai pelaku ekonomi. Jadi rumah tangga ini adalah individu ataupun kelompok masyarakat yang memakai ataupun mengkonsumsi barang ataupun jasa, sekaligus orang yang memiliki faktor produksi. Baik, setelah kita mengetahui pengertian rumah tangga sebagai pelaku ekonomi, tentunya rumah tangga ini memiliki beberapa peran. Yang pertama yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Yang kedua sebagai menerima imbalan jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli dan menggunakan barang ataupun jasa dari hasil produksi. Dan yang terakhir perannya yaitu membayar pajak kepada pemerintah. Baik, sekian dari penjelasan siapa saja yang termasuk pelaku ekonomi bagian rumah tangga. Untuk bagian dari perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Septi, yaitu perusahaan atau produsen. Perusahaan atau produsen adalah perusahaan baik swasta, pemerintah, maupun asing yang memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga. Dalam bidang ekonomi, peran produsen adalah sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Meski begitu, produsen juga memerlukan konsumen agar kegiatan produksinya bisa terus berjalan. Bisa dikatakan pelaku usaha atau produsen adalah segala bentuk perusahaan yang mencakup semua bidang, baik itu BUMN, koperasi, maupun perusahaan swasta seperti sebuah pabrik, importir, dan lain-lain. Sementara itu, menurut Trikunawangsi Pracoyo dan Antyo Pracoyo dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro tahun 2006, produsen adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Produsen bisa berasal dari kalangan perseorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi ekonomi sejenisnya. Barang atau jasa yang dihasilkan pun akan mengalami perubahan nilai ekonomi setelah melalui proses produksi. Kegiatan utama produsen adalah produksi barang atau jasa yang mana membutuhkan tenaga kerja serta modal. Contohnya, untuk memproduksi pakaian, produsen ini memerlukan modal berupa uang, kain, serta tenaga kerja untuk menjahit atau menjalankan mesin. Selanjutnya yaitu peranan perusahaan. Yang pertama yaitu membayar
imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi rumah tangga, mengelola faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa, menjual dan mendistribusikan barang hasil produksi, menerima pendapatan atas penjualan, dan membayar pajak kepada negara. Peran pelaku kegiatan ekonomi, yang salah satunya itu adalah pemerintah atau negara. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintah sebagai produsen, yang kedua, pemerintah sebagai distributor, dan yang ketiga, pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Pelaksanaan negara sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah membuat badan usaha milik negara atau kita kenal dengan badan BUMN. Kemudian yang kedua, peran pemerintah sebagai distributor juga berfungsi untuk mensejahterakan rakyat. Secara umum, peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran suatu dari yang kelebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Kemudian yang ketiga, dalam pemerintahan, kebutuhan untuk menjalankan tugasnya, pemerintah tentu membutuhkan dana yang akan digunakan. Pemerintah kebutuhan tersebut disediakan pemerintah sebagai konsumen. Contohnya adalah untuk membeli peralatan kegiatan konsumsi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana dan prasarana negara. Oke teman-teman, kan tadi udah dibahas nih, ternyata pemerintah itu sebagai salah satu pelaku ekonomi juga di dalam kegiatan ekonomi. Nah, Talia sekarang kepengen ngejelasin terkait masyarakat luar negeri. Ternyata masyarakat luar negeri itu menjadi salah satu pelaku ekonomi di kegiatan ekonomi itu sendiri dan tentunya memiliki peran. Nah, sebagai asumsi bahwa setiap negara itu akan selalu bergantung kepada negara lain. Nah, karena itu suatu negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tentu akan melibatkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari penjelasan tadi, Talia kepengen ngejelasin bahwa peran masyarakat luar negeri itu ada 3. Yang pertama, dia memiliki peran sebagai konsumen. Yang kedua, memiliki peran sebagai produsen dan juga memiliki peran sebagai investor. Nah, dari 3 peran ini mungkin teman-teman sudah punya asumsi ya, ketika memiliki peran sebagai konsumen, produsen, dan sebagai investor tuh contohnya seperti apa. Nah, Talia akan ngejelasin lebih detailnya supaya kita sama-sama satu persepsi ya. Untuk sebagai konsumen, yang perlu kita pahami sebagai dasar, konsumen itu apa sih? Konsumen itu kan sebagai penikmat produk gitu. Nah, jadi perannya masyarakat luar negeri ketika sebagai konsumen ya mereka menikmati produk yang kita buat. Misal nih, Indonesia itu memproduksi batik. Indonesia kan khas batik ya, salah satunya batik misal. Nah, Indonesia memproduksi batik, kemudian dijual ke luar negeri. Otomatis masyarakat luar negeri akan menjadi konsumen dari produk kita. Nah, itulah peran dari masyarakat luar negeri sebagai konsumen, sehingga mereka menjadi lahan ekspansi perusahaan kita gitu. Nah, peran kedua, mereka juga sebagai produsen. Misal kita yang butuh listrik nih, PLN kan mengaliri listrik ke rumah-rumah warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu membutuhkan bahannya apa? Kalau tidak salah itu namanya batu bara. Nah, batu bara kalau misal di Indonesia produksi batu baranya itu kurang, tidak mencukupi, ya apakah masyarakat Indonesia akan menunggu gelap-gelapan sampai produksinya cukup gitu? Kan enggak. Sehingga
masyarakat membutuhkan impor batu bara dari luar negeri gitu. Nah, itulah peran masyarakat luar negeri. Jadi mereka memproduksi sebagai produsen batu bara, kita yang menjadi konsumen dari batu baranya itu. Nah, kemudian perannya sebagai investor. Masyarakat luar negeri itu bisa menginvestasikan dananya ke kita gitu. For example, kamu buka perusahaan dan kamu melihat, wah ada peluang besar nih di depan, kita harus meningkatkan produksi, tapi ternyata dananya tidak cukup. Nah, perannya masyarakat luar negeri itu bisa menjadi investor kita. Kalau memang kita melihat kalau di Indonesia mungkin keterbatasan dana untuk menjadi investor, sehingga perusahaanmu yang ada di Indonesia kepengen lebih tepatnya menjual saham perusahaanmu ke luar negeri demi ekspansi perusahaanmu. Jadi kan perusahaanmu itu bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan profit itu, gitu ya. Itu saja yang Thalia bisa jelasin terkait peran masyarakat luar negeri. For the next akan dijelasin sama teman Thalia. Baiklah, saya Zafira Gemeregina akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang diagram ekonomi. Diagram yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan ekonomi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada diagram ekonomi 2 sektor, kemudian diagram ekonomi 3 sektor, dan diagram ekonomi 4 sektor. Perbedaan tersebut dikarenakan jumlah pelaku ekonomi yang ada di dalam diagram berbeda-beda. Yang pertama, diagram ekonomi 2 sektor. Pengertian dari diagram arus kegiatan ekonomi 2 sektor adalah diagram yang menunjukkan hubungan rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Penjelasan yang ada di dalamnya hanya memberikan gambaran mengenai interaksi antara produsen dan konsumen saja. Diagram ini masih sangat sederhana, sehingga mereka tidak memasukkan pihak lain seperti pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Pada diagram ini ada 2 interaksi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan dengan rumah tangga produsen. Konsumen akan memberikan faktor produksi kepada produsen, lalu mereka akan menerima imbalan berupa uang. Penghasilan berupa uang tersebut akan digunakan untuk membeli barang dan jasa hasil buatan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen akan bekerja pada rumah tangga produsen, atau dengan istilah lain menyerahkan faktor produksi. Mereka yang berperan sebagai pekerja akan memperoleh gaji. Jika sebagai pemilik, maka mereka akan mendapatkan laba. Masyarakat juga bisa mendapatkan uang dengan cara menyewakan tanah mereka atau meminjamkan modalnya. Cara yang bisa dilakukan jika ingin memberikan modal ke perusahaan langsung. Ada juga yang menabung melalui bank. Kemudian pihak bank akan menjadikan uang tersebut dijadikan pinjaman untuk perusahaan. Pihak perusahaan akan memberikan bunga pada pihak bank karena meminjam. Lalu pihak bank memberikan bunga kepada masyarakat yang menabung tadi. Pembelian barang dan jasa oleh konsumen dilakukan di pasar output atau pasar pada umumnya. Produsen mendapatkan tenaga kerja, pekerja, modal, serta tanah dan bangunan dari pasar faktor produksi. Pada langkah berikutnya, rumah tangga produsen akan membayar berupa gaji, bunga, uang sewa, serta laba pada faktor produksi yang dipakainya. Lanjut pada kegiatan ekonomi 3 sektor. Nah, pada diagram arus kegiatan ekonomi 3 sektor terdapat 3 pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian di suatu negara. Pemerintah ada hubungan dengan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan pasar output serta pasar produksi. Hubungan antara pemerintah dengan konsumen diantaranya adalah pembayaran, pemberian subsidi, dan jasa. Rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah. Pihak pemerintah akan memberikan subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu, layanan pendidikan, kesehatan, keamanan hukum, dan lain sebagainya. Pemerintah juga mendapatkan pajak dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Pihak perusahaan akan mendapatkan subsidi dari pemerintah serta berbagai layanan lainnya.
Pemerintah akan memberikan berbagai layanan untuk mendorong perkembangan perusahaan seperti membangun fasilitas umum di sekitar daerah industri dan lain sebagainya. Pihak pemerintah juga membutuhkan faktor produksi untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah banyak sekali membutuhkan pekerja dijadikan sebagai guru, pegawai, dokter, polisi, dan tentara. Imbal jasa yang akan diberikan oleh pemerintah biasanya berupa gaji dan uang bulanan. Nah, lanjut kepada diagram ekonomi 4 sektor. Pada diagram arus kegiatan ekonomi 4 sektor, selain ada konsumen, produsen, dan pemerintah, juga ada masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri ini berkaitan dengan ekspor dan impor atau perdagangan internasional. Jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan diantaranya berupa ekspor impor barang jasa serta faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Ekspor barang dan jasa akan memberikan laba bagi negara penjual. Negara pembeli akan membayar sejumlah uang sehingga negara penjual menerima laba. Bagi negara penerima, mereka memang harus membayar, tetapi manfaat yang diperoleh adalah bisa memiliki produk dari negeri lain. Impor barang dan jasa memang membuat negara yang melakukannya harus membayar. Barang dan jasa yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Utamanya adalah barang yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Ekspor dan impor yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa saja. Kegiatan ekspor dan impor juga berkaitan dengan perpindahan faktor produksi. Utamanya adalah ekspor dan impor pekerja serta modal. Ekspor faktor produksi biasanya berupa pekerja dan juga modal. Indonesia banyak sekali mengekspor tenaga kerjanya ke luar negeri. Biasanya mereka berstatus pekerja kasar. Pada pekerja ini akan mendapatkan upah dan sebagian dikirim ke Indonesia agar digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi keluarganya. Impor faktor produksi juga banyak dilakukan oleh negara Indonesia. Negara ini mendatangkan para pekerja ahli dari luar negeri dan mereka mendapatkan gaji yang tinggi karena kemampuan mereka. Alasan utama pemerintah mendatangkan tenaga kerja adalah karena kurangnya sumber daya manusia berkualitas yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.